Selamat berjumpa kembali teman-teman. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan ke-11 tentang ilmu geografi dan pelestarian lingkungan hidup, yaitu tentang usaha-usaha perbaikan lingkungan hidup. Usaha-usaha yang dilakukan adalah pembangunan lingkungan. Apa pembangunan lingkungan? Pembangunan lingkungan adalah pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Inilah usaha yang dilakukan dalam pembangunan adalah utama adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, pemerataan sosial dan mungkin ekonomi, dan yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang berkesinambungan. Dalam membangun inilah pembangunan kita harus selalu terus menerus, tidak boleh berhenti dari sekarang sampai yang akan datang. Pembangunan yang dimaksud adalah lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Ini tercermin dengan berbagai macam bidang, yaitu bisa industri, perdagangan, kehutanan, pertanian, flora fauna, dan konservasi lingkungan. Ini paling tidak bisa Anda menerjemahkan apa sih di pembangunan ekonomi sosial budaya tentang industri, sosial ekonomi budaya tentang perdagangan, dan seterusnya dan terusnya. Inilah pembangunan lingkungan yang dilakukan oleh semua negara dan oleh bangsa suatu negara. Usaha yang dilakukan adalah dari program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan yang kedua adalah masyarakat. Untuk masyarakat adalah sebagai pelaksana kebijakan, yaitu tentang program penghijauan, kebersihan saluran air, penanaman 1000 pohon, dilarang perburuan, dan mengurangi rumah kaca, dan lain. Artinya di sini dan lain adalah masih banyak lagi bidang-bidang masyarakat yang dibangun untuk pembangunan lingkungan. Bisa pertanian, bisa kehutanan, bisa industri, dan sebagainya, dan sebagainya. Tujuan pembangunan pelestarian lingkungan hidup adalah terciptanya keseimbangan antara perkembangan dan lingkungan. Artinya pembangunan harus disesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua adalah dengan pemberdayaan lingkungan terus kita jaga supaya tetap nyaman. Dan yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat melestarikan keanekaragaman hayati dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Tujuannya ada 5 hal ini, adalah bagaimana kita supaya dari 5 ini menciptakan lingkungan yang betul-betul dibentuk suatu ekosistem dan sangat lestari dan dapat kita nikmati baik dalam sama kehidupan dalam masyarakat. 5 prinsip dalam usaha perbaikan, yaitu perbaikan antar generasi, usaha dalam generasi, penjagaan dini, perlindungan aneka ragam hayati, dan internalisasi biaya. Artinya apa? Dari 5 prinsip ini, supaya dalam usaha-usaha yang dilakukan adalah harus kita melihat generasi yang akan datang seperti apa. Di dalam generasi kita seperti apa, dan bagaimana mencegah dini tentang lingkungan yang seperti apa, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Apa yang harus kita lindungi tentang kehidupan itu, dan secara tidak langsung dalam usaha perbaikan lingkungan dengan biaya yang sangat tinggi, besar, yaitu biaya tenaga, pikiran, dan mungkin materi. Usaha pembangunan berwarna adalah harus mempunyai perencanaan yang matang, memperhatikan daya dukung lingkungan, minimalisir dampak pencemaran, dan yang keempat adalah melibatkan partisipasi warga masyarakat. Inilah kalau kita membangun lingkungan yang benar adalah kita harus ada rencana, harus memperhatikan lingkungan, harus tahu bagaimana meminimalisir pencemaran, dan yang terakhir melibatkan masyarakat supaya tidak ada konflik yang terjadi dalam lingkungan hanya masalah membangun kawasan lingkungan. Dan usaha perbaikan oleh Pemda adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, yaitu daerah otonom meletakkan daerah pada posisi penting, memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijaksanaan, dan yang membangun hubungan berdependensi antar daerah. Intinya pada membangun daerah adalah harus ada posisi dalam mengelola lingkungan hidup, memerlukan prakarsa lokal, artinya dalam lingkungan itu harus didukung. Ya, ada yang
memulai, dan yang lebih benar adalah ada hubungan antar daerah saling membangun antara antara DKI dan Bogor, Tangerang, dan Bekasi supaya dalam membangun lingkungan itu bisa teratasi. Dan yang terakhir adalah menetapkan pendekatan wilayah. Itulah antara wilayah, jangan sampai ada tumpang tindih dan ada terjadi konflik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang usaha perbaikan lingkungan. Terima kasih. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda. Selamat belajar.